Target kita untuk menjadikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2029. Kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan gerakan rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju? Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Maka orang-orang sering mengatakan bahwa hanya orang besar, hanya yang bermodal besar, hanya yang punya kekuatan besar yang bisa mendirikan partai politik di Indonesia ini. Tapi bagi gerakan rakyat tidak, saudara-saudara. Rakyat yang terorganisir di gerakan rakyat ini, insya Allah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, partai gerakan rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara. Mas Ahy sebagai alumninya hadir bersama di situ. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mbak Anissa, beserta seluruh keluarga, seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang kami muliakan. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa, karena kita menyaksikan dari dekat sebuah fase telah terlewati dan menuju fase baru. Izinkan saya mengajak kepada semua kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Mas Ahy. Jadi tadi muncul di gambar itu pertemuan pertama saya dengan Mas Ahy tahun 2010. Lokasinya di Magelang, kegiatannya adalah kegiatan di Taruna Nusantara. Pada waktu itu saya masih bertugas di kampus, dapat undangan untuk berbicara di Taruna Nusantara. Kemudian Mas Ahy sebagai alumninya hadir bersama di situ. Jadi kita melihat dari dekat pada waktu itu, pertama kali kita ngobrol, kesannya mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ini cerdas tapi kaku, gitu. Ini cerdas tapi kaku. Ini pintar sekali. Kesan yang pertama kali muncul adalah cerdas, dan masih sampai sekarang makin cerdas, makin gagah, dan saya selalu iri kalau salaman sama saya itu. Kenapa? Karena genggaman tangannya menunjukkan latihan yang rutin, gitu. Saya latihannya nggak rutin, gitu. Jadi yang kuat dan besar bukan cuma ototnya, hari ini terbukti adalah pikiran-pikirannya kuat dan besar. Beberapa waktu yang lalu, Mas, sudah agak panjang, saya menulis bahwa anak muda menuliskan pikiran gagasan untuk masa depan, orang tua menuliskan biografi masa lalu. Jadi ketika tadi pada saat saya mendengar Mas Ahy akan meluncurkan buku, saya sempat khawatir, mudah-mudahan bukan biografi. Karena kalau biografi, dia bercerita tentang kemarin. Yang berhak cerita tentang kemarin itu yang lain. Pak SBY boleh bercerita kemarin, tapi Mas Ahy harus bercerita masa depan. Dan kecurigaan saya keliru. Mas Ahy menuliskan gagasan untuk masa depan. Ini keren, Mas. Ini keren. Menurut saya ketika melihat bagian ini, volume kedua ini, maka kita akan melihat anak muda yang memiliki seluruh fasilitas untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk menikmati kenyamanan yang diterima sebagai warisan, tapi dibalik dia memikirkan tentang bagaimana Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ini penting sekali. Dan soal demokrasi di bukunya yang ketiga, memang ini satu transformasi yang luar biasa. Saya pun pada masa itu merasakan betapa pilihan yang diambil oleh Mas Ahy ini pilihan yang sangat berani. Tapi dituliskan juga oleh Pak Dino tadi, bercerita tentang harus menjalani proses pembentukan. Bahkan dikatakan tadi ilmu berlian. Pak Dino ilmu berlian. Yang menarik, Mas, terkait ilmu berlian ini. Berlian itu kalau dijual, kalau kita beli, itu hitungannya gram. Oke. Karat, gram, tentulah karatnya tinggi, gram. Tapi yang kedua, ada namanya batu bara, Mas. Batu bara itu kalau kita cari, hitungannya kira-kira ton, bahkan tongkang. Nah, ada orang jual batu bara itu gram. Tapi juga sebaliknya, nggak mungkin kita mau beli berlian setengah ton, gitu. Nggak ada. Tapi apa yang menarik? Batu bara dan berlian itu berasal dari materi yang sama, yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu bumi yang tinggi, dia akan jadi batu bara. Tapi yang kena tekanan tinggi, yang kena suhu tinggi, kena gemblengan, dia jadi berlian. Ya.
Jadi kalau Jateng ke Sulawesi, Kalimantan Selatan, di sana ada tambang berlian, ada juga tambang batu bara. Itu bedanya, tekanan tinggi. Jadi bagi mereka-mereka yang hari-hari ini dan kemarin mengalami tekanan-tekanan tinggi, sesungguhnya sedang menjadi berlian-berlian masa depan. Nah, selalu ramai kalau ada tekanan, ya. Ini kan bagian pembentukan berlian. Ini aja spontanitas saja, lihat ceritakan Dino tadi. Jadi hari ini Mas Ahaye gemblengan 2,5 tahun itu 19 kali proses pengadilan, itu adalah gemblengan untuk menjadi negarawan melampaui politisi. Nah, itu sebuah tantangan yang tidak sederhana, dan Allah punya rencana yang sempurna dan proses bekerjanya misterius. Kok ya keputusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahunnya Mas Ahaye. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita untuk Mas Ahaye. Mudah-mudahan nanti terjaga terus ke depan. Jadi melihat persoalan-persoalan politik, melihat agenda-agenda ke depan itu lebih dari sekedar tentang saya nanti di mana, posisi partai saya di mana, apa manfaat yang didapat. Karena kalau bicara itu semua udah lewat. Ini adalah sebaliknya. Dan di situ saya merasakan bahwa Mas Ahaye bukan saja seorang patriot, bukan saja seorang pemikir, tapi seorang pecinta tanah air yang luar biasa. Ada satu hal yang seringkali kita sering lupa kalau berada di wilayah politik dan bertukar pikiran. Begitu banyak di antara kita yang hebat di dalam berbicara, di dalam mengungkapkan pikiran. Lihatlah pidato, pikiran mereka-mereka yang berada di wilayah politik. Tapi tidak banyak yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan khusyuk, dengan baik. Dan Mas Ahaye memiliki kemampuan itu. Mau mendengarkan. Mau mendengar. Dan itu bukan dalam diskusi saja, tapi ketika keliling bersama rakyat, dengar. Dan yang saya maksud dengan dengar itu bukan hearing, tapi listening. Kenapa saya bedakan ini? Karena ketika kemudian kembali kita berjumpa, Mas Ahaye sering mengutip apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh masyarakat di dalam perjalanan-perjalanannya tadi. Yang tadi ceritakan oleh Pak Sekjen, bahwa staminanya luar biasa, itu diserap listening. Betul-betul didengar dan itu diungkapkan. Jadi saya merasa salut betul dan berharap tulisan yang sekarang kita saksikan sebagai tetralogi ini nantinya menjadi roadmap di dalam perjalanan ke depannya. Ini menjadi proyeksi. Sekaligus ini menjadi pengingat kepada semua kita yang sudah berada di wilayah publik, yang sudah menjalani begitu banyak pengalaman yang banyak itu kadang-kadang tidak kita tuliskan. Mas Ahaye memberikan contoh kepada kita semua bahwa pengalaman itu perlu dituliskan agar dia menjadi pelajaran bagi begitu banyak orang yang pada saat ini dan di masa yang akan datang. Mas Ahaye, selamat ulang tahun. Selamat atas peluncuran bukunya. Perjalanan masih panjang ke depan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dari. Ya, ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ya. Kalau kita melihat Anies ini tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang sangat terkenal teman-teman ya. Kali ini kita patut berbangga ya kan. Karena Anies ya ini adalah capres teman-teman 2029 ya. Nggak kaleng-kaleng teman-teman. Dan Anies nggak akan berhenti ya. Terus melaju sebagai capres ya. 2024 memang Anies kalah. Namun sepertinya 2029 ini Anies akan kembali melaju ya untuk 2029. Kalau kita melihat persiapan-persiapan Anies ini nggak main-main teman-teman. Anies sudah membangun partai politik baru ya. Yaitu Gerakan Rakyat adalah partai politik yang menjadi kendaraannya ke depan. Menurut saya ini sangat luar biasa ya, sangat wajar lah ketika ada tokoh-tokoh terkenal ya membangun partai politik ya teman-teman. Dan yang menarik adalah siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Menurut saya apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini ya kan, semoga saja ya Anies bisa mendengarkan aspirasi masyarakat ya untuk memilih calon wakilnya. Kalau kemarin adalah Caimin teman-teman ya, kemudian Caimin malah mengkhianati Anies untuk bergabung ke Prabowo ya kan. Ya kita berharap sebenarnya Anies Baswedan bisa memilih AHY, Agus Harimurti Yudhoyono ya, seorang anak muda yang sangat luar biasa. Dan tentu kalau kita melihat
sebenarnya hampir saja Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini 2024 yang lalu duet, teman-teman. Namun ya karena sebuah desakan politik yang besar ya dari SP sehingga Anies dan AHY ini nggak bisa bersama. Tapi besar harapan masyarakat tentu kedua tokoh ini akan kembali ya bersatu di kancah kompetisi Pilpres ya. Semoga saja ya kan. Gerakan-gerakan Anies ini nggak main-main saat ini teman-teman. Beliau kalau kita melihat punya partai politik baru dan artinya para relawan, para pendukung Anies ini sudah bersatu ya, menyatukan kekuatan-kekuatan mereka di daerah-daerah. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.